Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kejarlah kasih dan perolehlah karunia-karunia. Ya, kejarlah kasih dan perolehlah karunia-karunia. Judulnya, Bapak Ibu Saudara, kita baca di 1 Korintus 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, ini luar biasanya adalah kalau kita melihat di Perikop 1 Korintus 14 ini, sebenarnya Paulus bicara tentang karunia-karunia. Ya, tetapi diawali dengan kalimat kejarlah kasih itu. Bapak Ibu Saudara, kejarlah kasih itu. Jadi di 1 Korintus 13 Paulus bicara tentang kasih, di 1 Korintus 14 Paulus mengawali pengajaran tentang karunia-karunia melalui diawali dengan kejarlah kasih. Anda bisa melihat bahwa sebelum karunia-karunia itu kita terima dan dimunculkan, maka Anda seharusnya dan saya ini mengejar kasih. Ya. Nah, kasih ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kasih adalah senjata yang tidak dapat dikalahkan di dunia ini. Beberapa hal saya bisa membuktikan kepada Anda. Pada waktu saya SMA, saya melihat kisahnya Nicky Cruz. Nicky Cruz, saudaraku, diikat dan dia berkata, setiap ikatan yang aku terima akan berkata, aku mengasihimu. Dan ketika dia ditampar, dia berkata, setiap tamparan akan berkata, aku mengasihimu. Dan ketika dia mau dilukai, kata, setiap darah yang terkucur akan berkata, aku mengasihimu. Dan akhirnya orang itu bertobat karena hal itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena kasih yang diberikan kepada orang yang sedang menganiaya dia. Kasih itu kekuatan yang tidak dapat dikalahkan. Anda tahu seorang sejarawan Ibu Teresian, dia merawat banyak orang yang pergi ke India karena kasih. Ya, banyak sekali saya melihat hal itu terjadi. Nah, kejarlah kasih. Saya mendaftarkan kasih itu yang ada di 1 Korintus 13 itu 1 sampai 15. Saudara-saudara, kasih adalah yang terbesar dan terkekal di jagat raya. Dan kasih sedang dicuri oleh iblis, ditawarkan oleh iblis, dan didinginkan oleh iblis. Ya, kasih sangat berbahaya bagi kerajaan iblis. Kasih adalah Allah itu sendiri. Dia cerminan, dia adalah karakter Allah. Saudara, kasih adalah jalan menuju kemuliaan. Jadi kalau Anda mau menurunkan kemuliaan yang tanpa terselubung, dikatakan, Anda harus punya karakter kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburuan, tidak memegahkan diri atau tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, bersukacita karena keadilan, bersukacita saudara, dan bla 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 sampai 15 itu. Anda itulah yang Anda cari sebenarnya, bahwa inilah kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, selain dari keberadaan Tuhan, sebenarnya inilah kemuliaan Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini sedang 1 sampai 15 ini sedang ditawar atau sedang didinginkan, sedang dicuri oleh iblis, ya. Kasih adalah jalan orang menuju Allah Bapa. Banyak orang bertobat bukan karena ancaman,
banyak orang bertobat. Itu ada surveinya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang bertobat justru karena merasa dikasihi. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kasih dibelokkan menjadi cinta palsu atau asmara. Dunia ini sudah keliru mendefinisikan kasih. Kasih atau cinta didefinisikan dengan asmara atau cinta nafsu atau cinta birahi dan lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dunia perlu mengerti bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih dibelokkan menjadi cinta palsu atau asmara. Ya, kasih didinginkan di banyak orang. Ya, saudara-saudaraku, kasih tidak menjadi hangat lagi, tetapi didinginkan. Dan sebenarnya kasih adalah dasar dari orang hidup. Itu adalah kasih itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Karunia-karunia roh, saudara-saudaraku, untuk membangun jemaat, untuk orang yang dewasa dalam kasih, untuk memperlihatkan kedahsyatan Tuhan, untuk memperlengkapi pelayanan orang kudus dalam tubuh Kristus, Anda perlu karunia-karunia roh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di 1 Korintus 14 ayat 13, saudara-saudara, dikatakan bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kejarlah kasih sebab kasih lebih penting dari segala sesuatu. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih adalah jalan bagi orang yang mau datang kepada Tuhan. Kasih adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa banyak sekali orang, saudara-saudaraku, walaupun dia punya pengetahuan, orang di belakang saya adalah lulusan luar negeri, saudara-saudaraku, tetapi dia membutuhkan kasih. Dia hartanya juga tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia membutuhkan kasih, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda semua dan di lingkungan Anda tidak membutuhkan, mungkin mereka orang yang cukup kaya, orang yang cukup bahagia, orang yang cukup mungkin pandai, cerdas. Pertanyaannya adalah, apakah mereka butuh dikasihi? Dan Anda harus bisa menjawab. Bapak Ibu, Anda dan saya harus bisa menjawab. Dan kalau Anda lelah, Anda hanya punya satu kekuatan, kasih, sampai ada perubahan, sampai Tuhan dimuliakan, dan sampai kemuliaan itu turun kepada orang yang dimaksud. Mari kita Bapak Ibu Saudara berdoa supaya hidup kita dipenuhi kasih Tuhan, supaya hidup kita dipakai Tuhan untuk mengasihi mereka yang terhilang. Kita tidak mau kumpul-kumpul saja, tetapi kita mau menjadi berkat. Kita mau menurunkan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya bertemu dengan saudara yang di foto itu, kemarin saya bertemu dengan orang itu juga sama, cukup secara harta. Saudaraku, dan dia cari ibadah yang fenomenal. Ibadah yang, wah, katanya lawatan Tuhan hadir di situ. Katanya di situ Tuhan ada, tetapi saya mau beritahukan, kehidupannya tragis. Saya beritahukan sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, yang namanya kemuliaan Allah adalah karakter dan sifat Allah yang kita turunkan melalui hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita turunkan kemuliaan Allah, yaitu sifat dan karakter Allah, yaitu kasih itu sendiri. Salah satunya. Mari kita berdoa.